Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darin Shania Levni dari Prodi Akuntansi semester 4 kelas A2 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik yang sangat penting dan relevan, yaitu kasus korupsi berupa suap yang terjadi di lingkungan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami dulu apa itu korupsi dan apa itu suap. Korupsi berasal dari kata lain yaitu corruptio, yang artinya kerusakan atau kebusukan. Dalam konteks hukum dan pemerintahan, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, pejabat, pegawai, bahkan lembaga, dan bisa merusak sistem keuangan, pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat secara luas. Sementara itu, suap adalah salah satu bentuk korupsi yang paling umum terjadi. Suap berarti memberikan sesuatu, biasanya berupa uang atau barang, kepada seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan, agar dia bertindak sesuai kepentingan si pemberi suap. Suap biasanya dilakukan secara diam-diam dan bersifat melanggar hukum karena mengacaukan proses yang seharusnya objektif. Dampak dari korupsi dan suap ini sangat besar, tidak hanya merugikan negara secara material, tapi juga menghancurkan integritas lembaga-lembaga negara, memperburuk pelayanan publik, dan memperlambat pembangunan nasional. Nah, itu menggambarkan betapa seriusnya persoalan ini. Saya akan menjelaskan dua kasus nyata korupsi suap yang terjadi di Indonesia, dan kebetulan keduanya melibatkan Lembaga Pengawasan Keuangan Negara, yaitu BPK. Kasus pertama yaitu suap auditor BPK Riau oleh Bupati Kepulauan Meranti. Kasus pertama terjadi di Provinsi Riau dan melibatkan auditor BPK Riau bernama Muhammad Fahmi Aresa dan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil. Masalah utama dalam kasus ini adalah Muhammad Fahmi Aresa menerima suap dari Muhammad Adil dengan nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Tujuannya adalah agar laporan hasil audit keuangan daerah Kepulauan Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau disingkat WTP. Seperti yang kita tahu, opini WTP adalah opini tertinggi yang bisa diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan. Dengan mendapatkan WTP, citra pemerintah daerah akan meningkat, seolah-olah tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal kenyataannya bisa saja penuh dengan penyimpangan. Modus operandinya adalah Muhammad Adil menyuap auditor BPK agar proses audit diarahkan ke hasil yang baik. Walaupun faktanya tidak mendukung, ini dilakukan dengan bentuk investasi politik demi mendapatkan citra positif dan mungkin juga untuk modal politik di masa depan. Motif utamanya adalah citra baik pemerintah daerah, tapi sayangnya dilakukan dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum. Akhir dari kasus ini adalah pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Muhammad Fahmi Aresa bersalah dan menjatuhkan vonis 4 tahun 3 bulan penjara dengan denda 250 juta rupiah. Bila denda tidak dibayar, digantikan dengan kurungan selama 4 bulan. Selain itu, ia juga dikenakan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 3,5 juta. Kemudian kasus kedua, yaitu kasus BTS 4G dengan anggota BPK Aksanul Kossasi. Kasus kedua lebih besar, kompleks dan melibatkan anggota 3 BPK RI saat itu, Aksanul Kossasi, dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G oleh Bakti Kominfo. Masalah utama dalam kasus ini adalah Aksanul Kossasi menerima suap sebesar 2,64 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 40 miliar rupiah. Suap ini diberikan agar hasil audit proyek BTS 4G tidak menemukan adanya kerugian negara dan tetap memberikan opini WTP. Motif dari kasus ini adalah agar proyek BTS 4G yang sebenarnya bermasalah tidak terungkap dan semua pihak yang terlibat bisa lolos dari tanggung jawab hukum. Dengan opini WTP, maka seolah-olah tidak ada penyimpangan dalam proyek tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Yaitu yang pertama yaitu Aksanul Kossasi, penerima suap anggota 3 BPK RI saat itu. Kedua yaitu Sadikin Rusli, perantara suap, orang kepercayaan Aksanul. Yang ketiga yaitu Windy Purnama, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, yang menyalurkan dana. Kemudian yang keempat yaitu Irman Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang memberikan perintah penyaluran dana. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, Anang Ahmad Latif, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, yang memberikan instruksi awal. Modusnya cukup rumit dan berjenjang. Uang suap mengalir dari perusahaan swasta ke tangan Aksanul melalui beberapa perantara. Semua dirancang untuk memberikan audit proyek terlihat bersih, meskipun sebenarnya tidak. Putusan pengadilan yaitu, pada 20 Juni 2024, Aksanul Kossasi dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, serta denda 250 juta rupiah.
yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Hal-hal yang meringankan antara lain, bersikap sopan di persidangan, mengaku bersalah dan menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, dan sudah mengembalikan seluruh uang suap sebesar 45 miliar rupiah pada tahap penyelidikan. Namun tetap saja sebagai pejabat negara, Aksanul dinilai gagal menjaga amanah dan mencederai integritas lembaga BPK. Dari 2 kasus ini, kita bisa belajar bahwa korupsi dan suap bisa menyusup kemana saja, bahkan ke dalam lembaga tinggi negara seperti BPK yang seharusnya menjadi pengawas keuangan negara. Ini membuktikan bahwa jabatan tinggi tidak selalu menjamin integritas. Justru semakin tinggi posisinya, semakin besar tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijaga. Sebagai generasi muda dan calon profesional masa depan, kita perlu menanamkan nilai kejujuran, integritas, dan etika profesi sejak dini. Karena korupsi tidak hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan, keadilan, dan masa depan bangsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kasus ini dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.